Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Hari ini kita akan bahas materi terkait jadi kreator cerdas, strategi konten, dan monetisasi travel dan food di TikTok Go. Nah, untuk narasumber pada siang hari ini yaitu ada Kak Muhammad Sumardani. Kak Muhammad Sumardani ini adalah seorang mentor di Jago Academy. Selain itu, nanti kita juga akan ada sesi talk show setelah pemaparan materi dari Kak Sumardani ya. Itu ada sesi talk show bareng Bang Ijul nih, atau nama TikToknya itu biasanya bisa lebih dikenal dengan Duta Rekomendasi. Selamat siang juga buat teman-teman semua. Selamat datang kembali di Oktober Series di minggu kedua, yang dimana kita bakal ngebahas jadi kreator cerdas, yaitu untuk perihal TikTokku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Sumadani, biasa dipanggil Sapa Dani juga. Bebas buat teman-teman kalau mau manggil aku siapapun, misalkan mau kakak, abang, anything segala macam. Nah, di hari ini aku mau menjelaskan beberapa hal untuk kebutuhan TikTok Go. Kalian itu belajar menjadi kreator TikTok Go, terus nanti gimana cara monetize-nya, gimana cara kalian daftarnya, dan lain-lain. Yang mau kita bahas ini sekarang fokus ke TikTok Go-nya, yang dimana HD Ago sendiri, yaitu payung kita sendiri, itu official partner dengan TikTok Go Indonesia, yang dimana kita itu menengahi antara kreator, brand, bahkan F&B, bahkan sampai travel industri juga. Yang dimana kita akan membantu mereka dari segi campaign, dari segi kegiatan yang akan mereka jalankan, promosi-promosi, opening store baru, bahkan ketika mereka punya something campaign yang perihal diskon dan lain-lain, itu kita akan bantu mereka dari segi apapun. Yang dimana kreatornya siapa? Kreatornya kalian semua ini. Yang dimana kita tuh saling win-win solution. Aku ajarin kalian, kalian itu belajar gimana caranya ngembangin akun kalian dan monetas dan sampai bisa membantu dari segi finansial dan ekonomi kalian gitu loh. Selain itu, nanti di ending kita bahas personal branding juga, yang dimana eh, kita nggak mungkin jadi seseorang tanpa ada personal branding. Ini yang tadi aku bahas, kita udah kurang lebih kolaborasi dengan puluhan brand, bahkan ratusan brand dengan konten kreator kita itu ada ribuan orang, plus dalam satu bulan itu ada kurang lebih puluhan ribu video yang diposting oleh kreator tersebut. Nah, mungkin nantinya dari kalian ini semua kreator yang bakal jalan bareng kita, itu join bareng kita juga mungkin atau jalan masing-masing juga, itu nggak nutup kemungkinan bakal masuk ke angka yang aku teradam sini. Kalau misalkan ditanya visi kita apa sih sebenarnya, visi kita tuh cukup klise, cuman realisasinya seperti ini. Kita itu pengen membangun digital ecosystem yang dimana kreator itu, entah itu brand, entah itu konten, entah itu produk, apapun segala macam, kita bakal grow up bareng-bareng gitu loh. Ini yang tadi aku bilang, emang terdengar klise tapi ya secara aslinya seperti ini gitu loh. Dan semua orang ini nggak nutup kemungkinan mereka akan bekerja untuk seperti ini gitu loh. Makanya kita di sini belajar bareng-bareng, kita bekerja bareng-bareng, cuan bareng, bisa bangkit bareng jadi jago juga gitu loh. Terus boleh di next juga, Kak Krisida. Ini tadi yang visi udah aku jelaskan, dan ini ada misi dan core value. Nah, ini dia. Jalan-jalan dan jajan jadi cuan. Maksimalkan monetisasi TikTok untuk kreator pemula. Yang kalian tahu juga, TikTok Go adalah fitur baru dari TikTok, yang dimana dirancang untuk membantu kreator lokal dan memonetisasi konten mereka. Mereka tuh kalian ya, khususnya untuk berkaitan dengan review makanan, minuman, tempat wisata, hotel, dan lain-lain. Nah, ini adalah TikTok Go. Ini for your information juga teman-teman, buat pembelajaran orang-orang yang masih kreator afiliator mau jadi move ke TikTok Go, itu monggo. Ini kita belajar bareng-bareng. Kita bahas strategi konten TikTok Go. Mungkin di sini ada yang kesusahan teman-teman, ada yang kebingungan gimana caranya menentukan kalian posting di jam berapa, kapan, hari apa, gimana posting videonya dan lain-lain. Oke, ini waktu postingnya. Ada tiga pilihan periode. Ada pagi, ada siang, dan ada malam.
Tetapi ada catatan juga, setiap akun TikTok biasanya memiliki prime time yang berbeda-beda. Oke, gini teman-teman. Aku kasih alasan kenapa dari jam 6 sampai jam 9. Yang pertama itu jam orang semua berangkat kuliah. Jam orang berangkat kerja juga, entah itu dia di kendaraan, di perjalanan mungkin di kereta, mungkin di gokar atau segala macam. Itu jam orang pegang handphone di pagi hari. Di siang hari itu orang jam istirahat, orang orang jam ya mungkin yang di jalan juga berangkat siang, ada orang yang ngerokok sambil scroll-scroll sosial media. Terus jam malam, as you know juga, mungkin ada yang kerja pulang jam 5, ada yang pulang jam 6. Jam 7 sampai jam 9 itu waktunya prime time, yang dimana orang yang udah capek kerja setiap hari dari pagi sampai sore sampai malam mungkin, itu mereka mau hiburan dulu, melihat scroll-scroll media. Nah, ini jam-jamnya. Tapi dari ketiga periode waktu ini itu harus kalian concern juga, yang dimana waktu kalian itu nggak berarti di post di kategori ini. Ada yang objektif dan sesuai dengan waktu ini, ada yang enggak juga. Ada aja orang yang nggak peduli, ah gue ngepost jam 2 siang, ada yang gue ngepost jam 5 subuh, jam 4 subuh. Ada orang seperti itu, tapi tetap efektif. Kenapa caranya seperti itu? Karena mungkin ada beberapa beberapa kategori. Kategorinya salah satunya yang bikin orang itu tertarik dengan video tersebut, dan orang akan melihat eh, video tersebut. Itu namanya retention view namanya. Nah, itu kalian boleh pelajari juga. Cuman dari kalau misalkan kalian kreator yang baru, ini boleh ngikutin jam ini juga, jam ini dulu. Nanti kalau misalkan kalian udah tahu nih, misalkan kreator A itu, Kak, aku cuman postingnya tuh 5 kali gitu. Per 2 jam sekali tuh aku itu berguna loh di aku. Mungkin aku ada yang di kreator B misalkan, ada yang, Kak, aku tuh cuma malam doang atau cuma pagi doang, lebih efektifnya di gitu loh Kak, gitu. Nah, dari jam ini semua itu kalian bisa menyesuaikan dengan kebiasaan akun kalian. Yang penting akun kalian itu videonya yang menarik dan bisa ditonton hook dalam waktu 3 detik di awal sama orang juga. Nah, oke. Kita udah ngomongin soal jam. Terus kita ngomongin yang tadi aku udah jelasin juga segmen periodenya. Terus gimana sih orang tahu kalau misalkan akun TikTok aku itu diikutin orang-orang yang seperti apa, entah itu jam postingnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini dia cara tahu waktu aktif followers kamu, yang dimana yang tadi aku jelaskan. Kalian mengikuti dulu aja 3 periode waktu tersebut. Habis itu nanti kalian sesuaikan. Tapi dengan catatan, itu kalian bisa kasih settingan juga di TikTok kalian, buka TikTok studio kalian, terus buka di analitik, terus followers, terus most active time followers kalian tuh di jam berapa aja. Nah, ketika misalkan let's say kalian udah tahu followers kalian itu aktif dari jam 3 sampai jam 5, itu which is followers kalian ya. Kalian itu bisa start mulai upload dari jam setengah 3. Kenapa seperti itu? 15 sampai 30 menit sebelum followers kalian aktif. Karena gak nutup kemungkinan video tersebut itu bakal muncul di periode di jam 3 sampai jam 5 itu. Dan kalian kalau misalkan mau coba lagi, kalian juga boleh upload di 30 menit sesudah jam tersebut. Misalkan tadi kan sebelum jam 3 gitu. Jam 14 eh, 30. Nah, kalian bisa mungkin upload juga jam 15.30. Nah, untuk mengetahui waktu dan segala macam yang tadi aku bilang, efektifnya itu tergantung kalian. Kebiasaan kalian seperti apa. Nah, nanti kalian intinya di sini kalian coba dulu aja, belajar dulu, konsisten dulu, nanti kalian akan dapat eh seperti apa followers kalian gitu loh. Terus dilanjutkan lagi, hal-hal yang harus kalian nggak boleh lakukan gitu loh. Mungkin kita tadi udah bahas perihal follower, kita udah bahas juga perihal jam. Lanjut lagi, lanjut lagi ke pembahasan bad habit yang sekiranya gak boleh nih kalian lakukan. Kebiasaan jelek apa sih yang kalian biasa lakukan, yang harus kalian perbaiki juga. Nah, ini dia. Ada 2 poin yang dimana poin pertama itu posting asal-asalan tanpa cek waktu.
Terus dua, nunggu kontennya sempurna, malah kelewat momen. Yang tadi aku bilang, posting asal-asalan tanpa cek waktu. Yang tadi aku jelaskan juga, kalian boleh pelajari dulu dengan waktu yang prime time tadi. Kalau misalkan nggak works, itu kalian coba cari yang tadi settingan juga dari kebutuhan yang si cek analitik, follower terus most active time-nya jam berapa. Terus itu yang tadi aku jelaskan, cek dulu aja followers kalian habitnya seperti apa. Terus kedua, ini penting banget. Nunggu konten sempurna malah kelewat momen. Kadang ada yang bingung, Kak, konten gue udah bagus belum ya? Sampai ragu, sampai sore, sampai malam, akhirnya ketiduran lupa posting. Terus ada juga yang eh, udah bagus, tapi kontennya itu apa ya, nggak sesuai dengan pasar kalian loh. I mean ketika kalian mau menjelaskan soal si A, malah kalian menjelaskan soal si B. Nah itu konten-konten yang sekiranya jatuhnya nggak bakal kalian up juga. Menurutku pribadi, ini kalian bikin aja pure konten yang sekiranya organik, konten yang kalian punya, banyakin kuantitinya. Dari kuantiti tersebut, itu konten itu bakal bisa menjadikan selalu seliweran ke orang-orang. Biar orang-orang mampir ke akun kalian, nanti juga dari akun kalian Oke. itu bakal naik secara numbers, engagement segala macam itu bakal naik. Yang penting teman-teman di sini dicoba untuk konsisten dulu aja setiap harinya. Walaupun konsisten upload satu itu dibilang konsisten loh. Karena upload satu video pun itu cukup susah untuk beberapa orang. Makanya kalian coba konsisten dulu, upload dulu aja. Kontennya nggak perlu sempurna, yang penting sesuai dengan targetnya. Posting asal-asalan waktu, mengikuti periode dulu aja. Kalau misalnya masih nggak works, kalian ngikutin dengan waktu konten akun kalian sendiri. Nah, ini udah belajar 2 poin ini. Terus kita belajar juga untuk kebutuhan caption dan lain-lain. Sekarang kita bahas perihal hashtag. Ada orang yang masih bingung untuk penggunaan hashtag. Ada juga orang yang asal-asalan bikin hashtag. Ada ada juga orang yang nggak pakai hashtag gitu loh. Nah, fungsi hashtag itu sendiri itu ada dua. Bantu algoritma yang pertama, terus yang kedua adalah buka peluang FYP lebih besar. Gini, teman-teman kalau misalkan ngelihat campaign itu ada yang pakai hashtag. Hashtag itu fungsinya buat nge-tracking buat yang pembuat campaign. Selain itu juga orang bakal kepo dengan apa sih campaign tersebut. Jadi ketika let's say ya, aku mau lihat campaign gelas ini gitu loh. Semua kreator pada ngepost misalkan hashtag gelas lucu gitu. Ketika udah klik gelas lucu ini, otomatis orang tersebut kan bakal scroll-scroll. Otomatis video kalian pun itu bakal secara tidak langsung itu dilirik sama orang juga. Dan itu membantu algoritma kalian buat naikin secara engagement sama interest ya gitu. Nah, itu fungsi hashtag. Terus lalu kita bahas juga jenis-jenis hashtag yang tadi aku jelaskan, ini aku bakal jelaskan lebih dalam lagi. Nah, ini dia jenis hashtag yang perlu kalian pakai. Mungkin kalau misalkan hashtag trend itu ada healing time, ada midnight talk, terus ada apa travel itu bisa juga. Terus ada hashtag brand atau personal, ada dunia Fadil, belajar bareng lo, belajar bareng gue, terus join with me, apa segala macam itu brand dan personal. Terus ada juga buat hashtag nice. Nah, sinis ini sendiri itu eh, masuk ke dalam objeknya. Ketika kalian masuk ke dalam foodtalk atau butok atau konten bareng, misalkan donut time, misalkan cake time itu masuknya ke hashtag nice-nya. Yang dimana kalian itu bisa masuk ke dalam objeknya. Seperti itu, teman-teman. Untuk kebutuhan jenis-jenis hashtag yang dipakai. Nah, itu jenis-jenis yang hashtag yang dipakai menurutku pribadi. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalkan Kak, aku bingung, video aku udah jadi, konten aku udah jadi, produk aku udah jadi. Gimana sih cara aku masukin hashtagnya gitu. Nah, selain itu, kalian itu mungkin teman-teman bisa tahu ya, sekarang udah ada GPT, ada Gemini, terus ada apa namanya AI lainnya. Kalian pun bisa cari di TikToknya langsung. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet pakai GPT, AI segala macam, kalian tinggal TikTok research aja di search barnya. Terus kalian cari mau konten seperti apa, mungkin FYP segala macamnya, kalian cari aja videonya, kalian cek hashtagnya. Kalian klik hashtagnya, itu ada berapa yang pakai hashtag itu.
semudah itu sebetulnya teman-teman. Tapi again, tolong jangan asal-asalan, jangan jangan sampai keluar dari pembahasan yang sedang kali dengan konten kalian. Nah, kayak gitu. Nah, dilanjut lagi, yang terakhir adalah kita bahas perihal kesalahan umum. Kalau misalkan kalian pakai hashtag. Kesalahan umum yang tadi aku sering bilang berkali-kali, itu perihal spam hashtag. Terus hashtag yang nggak nyambung. Hashtag yang nyambung tadi yang aku jelaskan, hashtag tuh nggak nyambung. Kalian misalkan review donat gitu. Kalian ya nggak mungkin pakai hashtag pizza, itu nggak nyambung banget. Terus kalian review minuman, kalian nggak bakal mungkin juga pakai hashtag makanan, dan itu nggak boleh banget. Jangan sampai melakukan hal tersebut. Terus jangan sampai juga spam hashtag. Hashtag itu dua, maksimal tiga atau empat itu udah efektif banget. Jangan sampai ke 12, 16. Itu terlalu lebay bahasanya. Jangan seperti itu. Karena orang juga, wih, banyak juga nih caption dibandingkan video yang menariknya. Kayak gitu. Itu kebutuhan hashtag. Terus lanjut lagi ke Krisida, kita bahas eh, ke yang lain. Kita bahas boleh langsung ke creator package saja. Kita masuk ke dalam creator package yang dimana kita itu dari kita pribadi itu akan membantu kalian. Aku menjadi middleman kalian untuk mencari produk, untuk mencari brand, untuk mencari hotel. Ini kita bisa bantu kalian untuk masuk ke dalamnya. Selain itu yang tadi aku bilang di awal juga, kita bisa membantu dan kita bisa nge-review akun kalian untuk gimana caranya. Ini loh cara posting yang baik, ini loh konten kalian tuh dibangun seperti ini dan lain-lain. Ini loh kalian harus posting jam segini, timeline setiap harinya seperti apa, terus dan lain-lainnya kurang lebih seperti itu. Mungkin dilanjut lagi. Nah, ini adalah langkah fitur untuk collaboration buat kamu juga. Kita langsung ke step by stepnya. Nah, ini kalian buka profil picture kalian, terus klik TikTok Studio. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya. Terus dilanjut lagi, eh cari fitur TikTokku, terus kalian tinggal klik aja. Terus dilanjut lagi, kalian bisa scroll ke bawah untuk membantu collaboration. Terus lanjut lagi, kalian itu benar-benar bisa ajukan fitur paket kreator, yang dimana yang tadi aku jelaskan tadi, paket kreator itu dari merchant ke agensi dan ke kreator, yang dimana itu membangun dashboard system lah. Jadi secara tidak langsung itu bakal ke kalian sendiri lah untuk si collaborationnya. Terus lanjut lagi, ini ada preferensinya. Itu banyak banyak macam kategorinya, yang dimana kategorinya itu yang bisa kalian lihat sendiri juga. Terus habis itu kalian tinggal ajukan untuk bergabung dalam kolaborasi. Terus lanjut juga, jika sudah sampai situ, kalian itu bakal terima voucher sponsor itu jika ada. Itu tergantung kalian kolaborasinya dengan siapa dulu. Gitu. Tapi rata-rata harusnya bakal ada vouchernya karena mengikuti dengan campaignnya. Terus lanjut lagi, kita kasih contoh. Misalkan kayak tukarkan voucher sponsor di outlet jika ada kan. Terus habis itu unggah video setelah disetujui platform. Jadi habis kalian shoot konten, terus unggah videonya juga. Terus di yang terakhir itu video kalian lagi di review buat oleh platform dan merchantnya juga. Terus abis itu yang terakhir kalian bisa dapetin komisinya setelah review dan upload video kontennya gitu. Oke, teman-teman, karena di sini akan ada sesi talk show dulu ya bersama Kak Ijul nih sebelum sesi tanya jawab. Mungkin aku mau kenalin dulu ya, Kak Ijul ini adalah seorang duta rekomendasi yang berbagi pengalaman langsung dan tentang bagaimana konten travel dan kulinernya bisa berkembang di TikTok, serta tips agar konten kita bisa monetize lewat TikTok Go. Nah, di sini Bang Ijulnya juga udah hadir ya, teman-teman. Mungkin aku mau langsung sapa dulu nih Bang Ijulnya. Halo Kak, kabarnya gimana nih Kak Ijul? Halo Kak Kresida, alhamdulillah baik banget. Gimana Oke, nih Kak Kresida? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, kakak udah bisa mulai sesi talk show sama aku untuk berbagi, kita berbagi santai aja sih, kita berbagi sharing terkait
TikTok Go itu gimana sih? Oke. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih Kak Izul ini kira-kira memulai perjalanan sebagai konten kreator dan alasan Kak Izul ini menjadi seorang kreator itu apa sih Kak? Boleh di-sharing ya ke teman-teman? Oke. Sebenarnya nggak linear sama apa yang aku kerjakan dari awal kuliah ya. Karena dulu itu kayak passion aku di hukum. Terus kedepannya mau jadi hakim jadi ini. Ternyata ketika di tengah-tengah jalan itu nemuin passion yang lain nih. Jadi akhirnya setelah lulus dari kuliah, bahkan sebelum lulus, itu aku udah mulai ngonten dan ternyata dapet feel-nya di situ. Jadi akhirnya mulai apa ya, ngelatenin pelan-pelan di situ dan akhirnya kebentuklah sampai hari ini. Oke, kan kakak ini nemu fitur TikTok Go itu di Oktober 2024 ya. Awal Iya betul. mulanya kakak tahu tentang fitur TikTok Go itu dari mana Kak, kalau boleh tahu? Dan apa sih yang membuat kakak tertarik untuk gabung dengan TikTok Go? Oke. Awal awal aku tahu TikTok Go itu sebenarnya dari temen. Karena temen aku kok aktif banget nih upload soal jualan hotel, jualan ini. Kok hampir tiap hari upload, terus apakah dapat uang dari situ? Aku kan nanya, kok dia semangat banget gitu. Ternyata setelah aku cari tahu, dan lumayan meskipun itu cuma 5% ya, kalau dulu kan 5 sampai 10. Sekarang mungkin beberapa udah turun ya persennya. Tapi ternyata ketika ada yang sempat nge-share, dalam 1 bulan itu bisa 50 juta, terus 100 juta gitu, aku kaget. Oh, kok mereka bisa ya? Maksudnya dapetin ini cuma dengan video-video konten. Terus setelah aku coba pelajari dan ternyata kalau mereka bisa, ternyata kita juga bisa loh gitu. Dan terrealisasi apa yang kita inginkan itu. Iya, itu sih Kak yang buat kakak tertarik untuk gabung dengan TikTokku. Berarti karena kakak tuh tahu itu rekomendasinya dari temen kakak ya? Iya betul. Pertama dari rekomendasi teman aku. Karena juga kita ngelihat perkembangan kayak konten kreator kan makin banyak ya Kak di setiap kota dimanapun. Misal aku di Malang juga konten kreator udah mulai banyak banget. Jadi persaingan kan udah mulai ini nih apa ya kesempatan untuk kita dapat job atau kerjasama itu kan juga mengecil. Jadi kita cari cara aja buat gimana tetap bisa dapetin uang yang lumayan dengan tetap mengonten. Tuh. Oke, Kak. Tadi kan kakak juga udah sebutin ya, hasilnya awal-awal kan masih kecil ya, nggak langsung besar ya. Mm-mm. Gimana sih, Kak, cara kakak itu menjaga konsistensi kakak saat hasil di awal itu nggak langsung besar, Kak? Oke. Sebenarnya dulu kenapa hasilnya kecil? Mungkin karena kesempatan aku untuk apa ya Kak, punya footage makanan, punya footage hotel itu masih sedikit. Dulu juga apa kayak merchant-merchant yang kerjasama dengan TikTok Go itu juga masih sedikit. Kayak cuma Tomorrow, cuma apa ya dulu kopi kenangan, terus apa gitu kan. Jadi semakin dikit konten yang kita upload, jadi komisi dan penjualan juga semakin dikit. Dulu hotel-hotel juga nggak sebanyak sekarang yang terdaftar di TikTok Go gitu. Terus keterbatasan footage yang aku punya juga itu yang bikin mungkin kurang semangat untuk ngonten ya dulu. Jadi kayak sebulan itu cuma bisa di 30 juta, di berapa juta itu udah alhamdulillah banget. Terus sampai momen di bulan apa ya? Bulan Mei. Itu HP ku sempat rusak. Akhirnya aku nyari nyari uang coba untuk cari peruntungan gimana buat apa ya modal konten lagi untuk kedepannya. Akhirnya apa ya aku alokasiin semua uangku untuk beli HP dan ternyata balik modal dari situ. Jadi butuh momen kepepet juga ya Kak untuk jadi semangat konten. Oh ya, Kak, mungkin aku mau tanya juga nih, Kak, sebelumnya. Kalau kakak sendiri itu tahu Hadi Ago itu dari mana ya, Kak? Tahu Hadi Abdul. Jadi dulu Hadi Abu itu pertama kali hubungin aku itu lewat akun second aku. Terus dari situ udah bimbing, akhirnya akunku yang ini juga ikutan join di Hadi Abu. Jadi awalnya tahu itu dari second account aku gitu. Karena ada yang hubungin dari tim HDA. Oh ya, aku mau nanya lagi nih, Kak. Kakak ini kan konten kreatornya itu di bidang traveling ya.
Alasan Iya. kakak untuk memilih jenis konten tersebut itu karena kakak suka jalan-jalan atau gimana nih Kak? Oke. Kenapa aku ambil niche yang traveling? Karena pertama aku juga suka jalan-jalan. Kemudian apa ya Kak? Karena dulu ketika di TikTok dulu pertama kali launching, itu kesempatan yang ada di Malang itu lebih banyak soal hotel, atraksi, dan yang berhubungan sama jalan-jalan. Karena kayak misal di Malang itu nggak selengkap kayak di Jakarta kalau soal makanan atau food ya. Jadi dari situ aku fokus kontennya di makanan dan hotel. Kemudian setelah kok makin ke sini makin banyak merchant yang kerja sama-sama TikTok bu, kayak merchant makanan. Akhirnya aku juga mulai mix konten aku soal atraksi, hotel dan makanan gitu. Jadi udah mulai kayak aku campurin aja deh. Misal yang hotel ini untuk apa ya? Untuk penjualan yang perputarannya itu agak lama karena mungkin orang beli untuk satu malam ya. Jadi kan nominalnya mungkin 1 juta, tapi untuk satu malam itu kan agak lama perputarannya. Tapi untuk makanan ketika orang beli cuma 50.000, tapi itu perputarannya cepat. Jadi aku sekarang mulai kayak mix konten itu upload semua aja, jadi nggak perlu fokus ke travel atau ke food. Tapi aku lebih dominannya di travel. Oke Kak, berarti kakak lebih udah semua jenis konten ya, tapi lebih dominannya travel karena kakak suka jalan-jalan dan di daerah kakak juga terbatas ya kalau untuk F&B dan lainnya. Oh Iya ya Kak, betul. aku mau nanya juga nih kalau dari kakak itu waktu kakak untuk membuat konten dan dan untuk mengedit videonya itu ada waktu-waktu tertentunya nggak sih Kak? Yang dimana waktu itu benar-benar strategis untuk kakak manage waktu. Sebenarnya kalau soal waktu aku tuh fleksibel banget ya kak, karena aku nggak terikat sama kerja yang apa office hour atau gimana. Jadi aku dari bangun tidur sampai aku tidur lagi itu yang ngomonginnya soal konten, entah itu konten yang apa namanya, konten yang kerja sama pribadi ataupun itu konten TikTokku. Dan gimana cara aku untuk alokasiin waktunya, itu biasanya aku edit itu di malam hari untuk isi suara aja. Karena aku butuh ketenangan, aku butuh apa ya, butuh yang benar-benar nggak ada ke distract untuk hasilin suara yang jernih ketika di dalam konten. Kemudian besok paginya itu aku kadang ini apa bagian ngisi teks sama isi video-video. Jadi kan dari situ kita lebih fleksibel ya. Ketika udah ada suaranya kita tinggal isi video-video. Kalau udah selesai tinggal upload. Kemudian kalau senggang lagi agak siangan gitu edit lagi upload gitu. Jadi lebih ke malamnya buat voice over, terus besoknya ngedit. Kadang-kadang gitu. Kalau emang lagi kosong banget, aku malam itu ya aku selesaiin. Kak, kalau dari kakak sendiri, kalau boleh tahu nih, sehari itu bisa upload berapa sampai berapa konten, Kak? Oke, kalau jumlah konten yang aku upload, sebenarnya itu tuh tergantung semangat kita sendiri ya kak ya. Karena aku juga semangatnya Senin Kamis. Kadang aku bisa sehari itu 2 sampai 10. Mentok di 10 atau 12 sih. Aku lihat dari gimana cara kerja teman-teman yang GMC-nya tinggi juga ya. Kayak mereka bisa upload, wow, 30 video nih dalam satu hari. Terus ada juga yang 20 video nih satu hari. Mereka hebat banget sih itu. Aku aja yang 10 video, 2 sampai 10 video dalam satu hari itu kadang udah kayak mengkis-mengkis ya. Atau udah nggak kuat gitu ya angkat tangan. Tapi mereka bisa. Itu hebat. Kalau dari aku 2 sampai 10 kadang juga ada momen yang sehari gak upload sama sekali kalau emang lagi sibuk banget. Oke, Kak, berarti kalau dari kakak sendiri itu setiap mengatai akun kakak itu udah besar karena setiap hari itu harus harus upload konten ya, Kak? Iya betul sih Kak, karena menurut aku ketika kita upload konten yang baru, itu ada kesempatan untuk konten kita yang lama itu dinaikin gitu loh. Aku pernah kayak beberapa minggu atau ketika aku jalan-jalan gitu kan kadang aku off atau nggak upload sama sekali. Itu kadang penjualannya emang turun. Dan ketika aku balik lagi upload dan aktif, itu ternyata apa kayak nilai statistik penjualan aku itu ternyata naik ketika aku rajin upload gitu. Gitu Kak Presida.
Oke, berarti untuk teman-teman nih yang mau akunnya udah besar kayak Kak Ijul itu harus rajin-rajin setiap hari upload konten ya teman-teman. Oh iya Kak, aku mau tanya juga nih Kak. Kira-kira kalau dari Kakak sendiri, mindset yang Kakak tanemin, menurut Kakak yang paling penting untuk pemula biar nggak gampang nyerah gimana sih Kak? eh Kalau menurut aku pribadi, karena affiliate ini bentuknya kayak apa ya? Ibaratnya kita nyicil lah, nabung di awal dulu gitu. Nabung di awal dulu, terus hasilnya mungkin nanti di akhir. Kita nggak akan tahu kapan kita akan memanen hasilnya itu kapan kita nggak tahu. Jadi kita bikin mindset ini adalah investasi di masa depan. Berarti kalau konten-konten yang lama itu belum naik, itu bisa naik di bulan selanjutnya ya Kak? Gitu ya? Kalau dari apa ya pengalaman aku dari apa ya yang aku pelajari sih gitu ya kak ya, karena bisa jadi kayak video aku yang penjualannya rame itu mulai dari bulan Januari Februari. Jadi kita harus manfaatin momen yang kayak high season, terus momen libur sekolah itu kita banyakin upload, karena dari situ kemungkinan besar mereka akan check out, mereka akan beli, dan itu kan videonya rame. Nah itu bakal rame terus tuh. Kalau emang video kita satu udah rame, itu bakal rame terus. Gitu kalau dari pengalaman aku. Terus dari konten-konten yang kalian buat juga, yang penting viral dulu deh. Kalau misal mau penjualan, yang penting viral dulu. Jadi caranya gimana ya, kalian brainstorming dari konten-konten kalian. Kalian harus bikin ide, terus gimana biar konten kalian naik. Atau kalau nggak gitu, karena kita jualan ya, jadi paksain ada hard sellingnya juga ketika bikin konten TikTok Go. Karena dari situ yang ngasih kesempatan kita untuk penjualannya makin tinggi juga. Karena kalau cuma kita ngejar viral tapi nggak ada apa ya poin untuk jualannya, itu juga nggak akan ada yang beli. Jadi cuma viral aja lewat doang video kalian. Oke, berarti Gitu. harus diselipin hard sellingnya ya Kak ya? Betul Kak. Kalau menurut pengalaman kakak sendiri nih, dari kakak awalnya pemula sampai udah besar seperti ini, menurut kakak, kesalahan yang sering banget dilakuin sama pemula di menjadi konten kreator TikTok gue itu apa sih kak? Waduh, apa ya? Aku juga agak lupa ya Kak ya dulu itu gimana. Mungkin kadang malesnya lebih gede sih Kak emang. Kalau belum ada hasilnya. Karena ketika aku pertama kali mulai TikTok Go itu juga mungkin sebulan cuma dapat 3 juta, 5 juta gitu kan. Terus baru pecah telur itu ketika ketika bulan apa ya? Bulan Mei apa April gitu. Jadi aku tiba-tiba per 15 hari itu bisa 10 juta gitu income ininya ya. Income yang bersih ke kita. Terus ternyata di akhir bulan kok bisa mencapai 25 juta gitu kan, yang bikin semangat kita kan di situ. Jadi kalian telatenin aja atau pelan-pelan aja berproses. Aku juga nggak secepat 3 bulan langsung dapetin uang banyak gitu nggak. Jadi aku butuh berapa dari Oktober ke bulan Mei. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, April, Mei. Butuh 7 bulan untuk dapetin momen hoki aku itu kan. Jadi kalian telatenin aja, meskipun itu misal dapatnya 1 juta, 2 juta, 3 juta dalam 1 bulan, ya itu kalian telatenin. Ternyata momen rezeki kalian meledak itu di bulan ke-7 atau bulan ke-10 kan siapa tahu gitu. Jadi dari bulan itu ternyata kok video aku konsisten sampai hari ini. Terus terakhir itu di GMV ku di 500-600 jutaan. Dan alhamdulillah masih udah 5 bulan ini konsisten gitu Kak. Oke kak, berarti yang bisa disimpulkan kalau misalnya pendapatan kita masih kecil di bulan tersebut itu nggak boleh langsung nyerah ya kak ya. Karena bisa Iya jadi di betul. bulan-bulan selanjutnya itu waktu kita dapetin penghasilan yang besar ya. Iya Kak, betul. Oke Kak, kalau dari Kakak sendiri nih dalam dunia konten kreator pasti kan banyak banget ya Kak untuk ngebangun personal branding. Personal branding itu kan sangat penting ya tentunya sebagai konten kreator. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, gimana sih Kak pengaruh personal branding Kakak dan konten-konten Kakak itu, dan gimana sih tips Kakak untuk ngebangun personal branding Kakak?
Oke. Sebelumnya kan aku bukan kreator TikTok gue ya Kak ya. Aku kreator yang kayak review-review spot di Malang, terus review tempat-tempat rekomendasi di Malang gitu. Tapi ternyata ketika aku berjalan 2 tahun, 3 tahun itu, aku kurang dikenal nih gitu. Kalau soal review-review yang kayak gitu. Terus setelah masuk di TikTok Go, ternyata aku merasa, oh ini tempatku. Jadi aku ketika di TikTok Go itu, ketika aku bikin thread, terus kok banyak yang komen, oh ini masih yang sering lewat gitu. Terus bahkan Pak Satpam yang MOG, apa di mall di Malang yang biasa aku review, itu sampai nyapa aku. Padahal aku cuma lewat minta parkir gitu ya. Ternyata dia notice, oh ternyata apa konten kreator ini yang mau ke sini gitu. Terus ketika mau beli roti, oh beli ini, ternyata mereka notice. Terus banyak juga kayak resto-resto di Malang yang notice aku itu yang jualan pizza, yang jualan ini gitu. Jadi bersyukur sih maksudnya ternyata ketika aku fokus di TikTok gue ini orang lebih mengenal aku gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Izo atas sharingnya yang kurang lebih udah 20 menitan ya. Mungkin terakhir di sini aku mau minta kakak kasih saran-saran nih untuk teman-teman yang join di Zoom hari ini. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin saat menjadi konten creator TikTok Go? Saran-saran yang bisa kakak kasih ya untuk bisa diterapin sama teman-teman di sini. Boleh kasih Oke. closing statement aja. Kalau menurut aku sih kalian fokus aja, terus lakuin dulu meskipun itu belum menghasilkan untuk hari ini. Mungkin rezeki kalian kita nggak akan tahu ya rezeki kita itu kapan pecah telurnya gitu. Jadi kalian telatenin aja untuk bikin konten TikTok gua atau TikTok affiliate. Jadi kalau dari aku gitu sih Kak, seperti yang aku bilang tadi, kalian fokus aja ngonten, terus kita nggak akan tahu mana rezeki kita itu datangnya kapan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Izul atas saran-sarannya, atas sharing sessionnya yang sangat bermanfaat sekali ya untuk bisa diterapin nih sama teman-teman di sini, apalagi teman-teman yang masih pemula ya kan. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi aku ucapin. Kalau gitu aku mau langsung aja nih teman-teman yang mau tanya ya. Oke, di sini udah ada Kak Deva Fitria Rahma ya yang udah raise hand. Boleh Kak Deva Fitria Rahma, boleh open mic dan langsung sebutin pertanyaannya apa dan mau ditanyain ke siapa. Aku mau tanya ke Bang siapa Bang Izul? Bang. Ya betul. Berarti kita walaupun apa ya pecah telurnya bulan kapan, berarti kita harus konsisten dari sekarang ya Kak? Kalau menurut aku benar banget sih Kak Deva ya yang nanya. Kak Deva apa Kak Devi? Iya Kak Deva. Oke Kak Deva. Jadi kalau rumus dari aku ya gitu, kalian konsisten aja dulu meskipun viewsnya cuma 1.000 atau under 1.000. Karena ketika di TikTok Go itu ternyata kita dibantu boosting loh. Kalau dulu itu bantu boostingnya lumayan banyak, tapi kalau sekarang mungkin kalian pertama itu akan dibantu boosting 1.000 2.000. Jadi ketika kita yang apa video yang kita upload ini bagus dan menarik, itu bakal dibantu boosting sama TikTok. Kalau dari pengalamanku sih gitu Kak dari dulu. Jadi meskipun kayak video yang nggak mengandung promosi TikTok Go, terus ada lokasi tapi lokasinya terdaftar TikTok Go, itu pun kadang dibantu boosting sama TikTok. Jadi kalian telaten aja upload sehari 3, kalau misalnya emang nggak ada waktu ya sehari 3 atau 1, gitu yang penting upload aja. Dan konten-konten yang kalian hasilkan ini usahain yang benar-benar udah ready to dibuat jualan. Udah bisa dipakai buat jualan gitu. Dan memungkinkan untuk ada penjualan. Jadi gitu. Oke. Karena aku juga butuh tadi ya 7 bulan untuk ada di momen yang kayak pecah telur pertama kali pecah telur butuh waktu 7 bulan dari pertama kali konten TikTok Bu gitu Kak Deva. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Deva atas pertanyaannya. Boleh sekarang langsung aja Kak Verane ya yang mau ditanyain itu apa, boleh langsung open mic.
saya kan punya 2 akun TikTok. Yang satu udah aktif TikTok Go-nya, yang satu belum. Cara aktifin TikTok Go yang satunya gimana? Oke, sebenarnya yang lebih tahu Kak Presida sih kayaknya. Tapi kalau dari apa ya? Dari yang aku pelajarin dari agensi itu biasanya disuruh upload 3 konten yang ada tag lokasi di penjualan TikTok, Bu, Kak. Jadi harus upload dulu minimal 3 atau kalau satu udah works biasanya udah kebuka. Tapi kalau misal emang belum, itu bisa 3. Kalau emang masih belum, nanti bisa join di agensi di HDA, mungkin bisa dibantu sama tim dari mereka. Gitu sih biasanya, Kak. Kalau emang masih belum muncul. Tapi kalau saran aku, kalau satunya udah aktif, mungkin ditelatenin di satu dulu aja, Kak. Oh ya, Oke, aku izin menjawab ya Kak Verana. Jadi untuk kebutuhan di TikTok itu minimal followers itu 1000. Dari situ itu kali Kak Verana itu bisa buat konten sebenarnya paralel, yang penting akunnya itu udah ke-unlock 1000 buat nge-unlock untuk TikTok-nya. Nah, untuk kebutuhan lebih detailsnya nanti after ini Kakak Verana bisa chat aja di grup TikTok Go bareng kita. Nanti bakal ada beberapa mentor yang bakal jawab pertanyaan Kakak. Dan selain itu beberapa mentor itu bisa ngajakin Kakak gimana ya caranya emang bener-bener bantu pegangin akun Kak Verana ini. Nanti bakal dibantu sama admin-admin kita di sana. Para mentor lah. ya. Satu lagi Kak. Halo? Halo Kak. Iya, iya, masuk suaranya. Satu lagi pertanyaannya. Saya misalkan satu upload martabak pecenongan yang di daerah Cipanas. Terus besoknya saya bikin konten martabak pecenongannya yang di daerah Bogor, bisa nggak Kak? Tapi bikin kontennya di daerah Cipanas, misal. Oke, pertanyaannya sebenarnya untuk kebutuhan beda tempat reviewnya boleh. Tapi sebisa mungkin itu kan, mohon maaf sebelum itu kan kita kan ngasih contoh ke penonton kita sebagai, oh ternyata martabak pecenongan yang di tempat A itu di segini loh tempatnya segala macam, itu kan better kalau menurut aku pribadi. eh, Memang harus fokusin aja sih Bu. Misalkan mau ada yang di daerah Jakarta di toko apa, misalnya toko B, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan ternyata locationnya di toko A tapi tempatnya di toko B, itu kan nggak baik juga ya buat viewers, sama rasa trust viewers ke akun Kak Verana juga jadi nggak baik juga sih sebetulnya. Saran aku sih kalau boleh jangan. Yang penting harus sesuai aja. Kalau misalkan bener-bener kita kan namanya nge-review, bener-bener harus di-review gitu. Beda dengan nge-review rasa kan. Kalau rasa kan bisa bohong. Maksudnya kalau tempat, kalau misalkan bentuk itu kan udah nggak bisa bohong kan maksudnya. Lebih baik seperti itu sih sebetulnya. Ya baik Kak. Kak, makasih. Makasih Kak Verana. Mungkin Kak Kresida satu pertanyaan terakhir kali ya. Karena berhubung udah jam 15.33 sebelum ke segmen yang terakhir. Oke, mungkin di sini satu lagi aku buka dari kolom chat aja ya. Karena dari tadi udah ada yang nanya di kolom chat. Ini Kak Erha mau nanya terkait collab dengan kreator yang buat konten merchannya di kota besar. Sedangkan ada kreator yang masih di luar jangkauan kota besar, ada merchant, apakah bisa collab bersama? Bagaimana caranya agar bisa collab sama kreator yang buat konten TikTokku di merchant yang nggak ada di kota? Nah, mungkin Kak Dani boleh bantu dijawab ya? Oke, sorry, internetnya agak putus-putus Kak Kresida. Cuman aku udah mendengar sih harusnya beberapa yang Kak Kresida pertanyaan. Harusnya gini, sebenarnya kan judulnya pun kalau misalkan kalian mau review tempat ya, sedangkan kalian pun jauh dari tempat segitu, dari tempat itu. Nah, bagaimana mau reviewnya gitu? Itu jawabannya ya pasti nggak, tentunya nggak bisa, gitu loh. Kita kan mereview tempat. Kalau misalkan tempatnya nggak ada, susah juga buat reviewnya. Sebetulnya jawabannya berarti nggak bisa sebenarnya Kak. Kecuali kalian mau bikin video yang kedua yang tadi kita kasih contoh tuh. Jadi ada produknya dan itu, tapi kita tuh beli di sini loh kayak gitu. Itu kalau gitu bisa Kak. Oke, gimana Kak Erha udah terjawab ya? Oke, kalau udah terjawab nih Kak Erha, oke. Terima kasih banyak Kak Erha atas pertanyaannya. Halo teman-teman, selamat sore.
Hai teman-teman, kenalin aku Irfan, aku ada Business Development Community di Jago Academy. Mungkin teman-teman juga udah ada yang kenal aku juga ya, karena sering juga chatan juga dan ingatin teman-teman buat ikutan si webinar atau bootcamp-bootcamp kita. Nah, untuk di Oktober series ini teman-teman aku mau kasih informasi nih buat teman-teman. Untuk di Oktober series ini kita ngadain yang namanya tuh bootcamp, di mana bootcamp ini tuh ngebahas lebih eksklusif lagi, lebih deep lagi untuk pembelajaran nih gimana langkah pasti jadi content creator cuan di TikTok affiliate. Nah, aku mau ajakin teman-teman buat join bareng kita di bootcamp Jago Affiliate, di mana itu nanti bootcampnya kita bakalan ada di tanggal 20 sampai 21 Oktober ini. Untuk biaya investmentnya itu dari 150.000 aku diskon ya teman-teman jadi 49.000 aja di 2 hari itu. Benefitnya apa aja? Benefitnya yang pertama teman-teman bakal dapetin produk sampel up to 50.000, terus teman-teman juga bakal dapetin sertifikat, dapetin grup eksklusif juga, terus dapetin juga pembimbing eksklusif juga. Nah, dari teman-teman yang udah ikutan di sini pun juga aku lihat ada nih yang beberapa yang udah ikut join. Salah satunya itu ada Kak Juwardi. Kak Juwardi udah ikutan join juga untuk di weekend kita nanti gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen dapetin lagi diskon, tambahan diskon 10%, teman-teman bisa banget pakai kode referral aku itu adalah Irfan 10. Jadi teman-teman bisa dapetin lagi diskon 10% gitu, teman-teman.